Purba. Selamat siang Bu Yeni. Iya, terima kasih atas waktunya Bu. Kita seperti rencana yang kemarin kita mau melakukan supervisi. Cuma supervisi ini kita bagi 3 ya kan, karena dia berbasis coaching. Nanti ada supervisi, kemudian pelaksanaannya, kemudian dan selanjutnya adalah pasca supervisi. Nah ini kita akan melaksanakan supervisi ini Bu. Nah ini rencananya yang akan kita akan melakukan supervisi pada kapan Bu? Hari Selasa tanggal 19 Juli 2024 itu di pukul 10.15 sampai 11.30 kita di kelas 11 ATPH fase F. Rabu Bu ya, 17 Juli. Rabu. Rabu 17 Juli. Ya, Rabu. Baiklah. Nah itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Di sini tema yang akan saya sampaikan itu adalah mengenal benda-benda yang sesuai dengan jurusan mereka ya Bu ya, mengenal benda-benda di dalam dunia pertanian dalam bahasa Prancis. Nah, kenapa ini saya angkat? Biar siswa itu memiliki kemampuan dalam bahasa Prancis untuk mengenal alat yang mereka pakai di lahan terutamanya Bu, dalam bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Inggris kan mereka udah tahu nih, jadi untuk menambah wawasan mereka dan menambah mungkin bahasa yang akan mereka miliki itu dalam bahasa Perancis. Jadi ada beberapa alat-alat yang mereka gunakan di lahan itu diinterpretasi dalam bahasa Perancis. Itu tujuan yang pertama Bu. Jadi untuk yang kedua itu setelah mereka mampu mengenal alat-alat itu dalam bahasa Perancis, mereka mampu mengucapkan alat-alat dalam bahasa Prancis itu dengan pronunciation yang baik. Gitu pengucapannya. Iya, karena kalau kita lihat pengucapan bahasa Prancis kan susah, sangat ya bisa dikatakan susah. Ya, Bu. Tapi ketika sudah terbiasa akan lebih mudah. Itu sih Bu tujuannya. Kalau area pengembangannya nih Bu, area pengembangan yang akan dicapai nanti pada saat pembelajaran di kelas nanti seperti apa? Area pengembangan itu nanti ada 2 Bu. Di bidang kognitif itu adalah cara mereka menulis alat-alat pertanian itu ke dalam bahasa Prancis. Sedangkan untuk yang area kedua adalah praktiknya atau keterampilannya, mereka mampu mengucapkan alat-alat tersebut dalam bahasa Prancis dengan baik. Termasuk yang ada profil area yang lain? Tentu saja Bu, itu di dalam area pengembangan itu kan ada P5-nya juga seperti bergotong royong, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berpikir kritis dan berakhlak mulia. Begitu ya. Nah itu untuk mencapai tujuan Ibu berdasarkan area pengembangannya ada, itu bagaimana cara Ibu mencapainya itu tujuannya? Ada beberapa strategi yang saya rencanakan. Itu pertama tentu saja dengan membuat RPP dalam bentuk modul ajar. Dalam modul ajar itu ada LKPD-nya dan asesmennya tentu saja Bu. Dan yang kedua itu dalam proses pembelajaran ini ada media pembelajaran yang saya lampirkan seperti metode pembelajarannya, metode discovery learning dengan menggunakan media permainan yaitu flashcard. Iya. Dan di dalam proses pembelajaran itu nanti akan ada tutor sebaya bagi mereka yang kan ada beberapa siswa tubuh yang cepat nangkap, jadi bisa nanti mengajari temannya yang mungkin agak-agak lambat menerima materi pembelajaran. Oh baiklah, seperti itu ya. Kalau sepertinya strategi itu sudah banyak ya, strategi yang sudah direncanakan, kemudian media sudah disiapkan juga sepertinya yang memang bervariasi dan menyenangkan peserta didik seperti itu Bu. Kalau selama ini menurut Ibu ada nggak yang perlu diperbaiki nanti pada saat pelaksanaan ketika Ibu mengajar mereka, ada nggak yang perlu diperbaiki pada saat pelaksanaan nanti supervision nanti? Tentu saja Bu ada, karena mereka di dalam menerima bahasa yang baru kan tentu saja akan mindset mereka
apa sih ini belajar bahasa. Nah, pada saat itu nanti saya akan mencoba terlebih dahulu sebelum memasuki materi akan menimbulkan bakat dan minat mereka untuk belajar bahasa, terutama bahasa Perancis yang mungkin dalam mindset mereka itu apa sih ini bahasa Perancis ini, bahasa ini aja, iya bahasa ini aja belum pakem, yang ini sudah datang gitu. Jadi belum terlalu memaksakan mereka, ini masih membawa mereka bermain dulu, belum yang materi yang berat-berat. Jadi mereka saya arahkan dulu untuk bermain terlebih dahulu untuk memotivasi mereka bisa belajar bahasa dengan tidak tertekan gitu. Oh, baik. Minat bakat juga tertarik dulu ya. Iya, tertarik dulu. Baik, itu rencana Ibu. Semoga nanti lancar seperti itu. Terima kasih. Kita cukupkan sekian Bu yang observasinya, nanti besok kita akan ketemu lagi di supervisi. Baik, terima kasih atas waktunya Terima Bu. kasih. Masih semangat lagi? Masih. Oke. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang bantu saya, satu orang pimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih sudah memimpin kita berdoa hari ini. Sehat hari ini? Semangat. Semoga semangat juga sampai akhir pembelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Oke, ada yang tahu kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Oke. Sebelum masuk ke bahasa Prancis, kita mau mengecek keadaan siswa dulu. Ada yang absen? Ada yang Nggak ada, semua. Bu. Oke. Habis semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian ketahui tentang bahasa Prancis atau bahkan negara Prancis? Bola, Bu. Bola. Iya. Menara Eiffel, Bu. Menara Eiffel, apa lagi? Ada yang bola, Menara Eiffel. Apa? Mbappe. Kosakata, Bu. Kosakata. Kosakata apa yang udah kamu ketahui? Nama benda. Itu kan kebanyakan dari bahasa Prancis. Contohnya? Nah, ya. Trotoar. Ternyata sudah melakukan literasi juga ya. Bagaimana kalau salam hari ini kita ganti dari selamat pagi menjadi bahasa Prancis? Boleh. Nah, kalau saya sapa mengatakan bonjour, balas juga dengan bonjour ya. Siap. Bonjour. Bonjour. Nanti ketika juga bertemu di luar, kalian boleh menyapa dengan kata bonjour madame. Bonjour madame. Kalau untuk menanyakan kabar, apa kabar? Nanti setelah ini mungkin pertemuan kita akan membahas mengenai menanyakan kabar. Oke. Saya mengajak kalian dulu untuk membuka wawasan kita tentang pertanyaan. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, benda atau alat apa yang kalian pakai untuk mengolah tanah? Terus, traktor, motivator. Oh, itu jenis dari traktor. Oke. Oke. Benda atau alat apa yang kalian pakai untuk menanam? Tugal. Selain itu, Turus tangan. bisa pakai tangan, pakai Coba kecil dulu. nih benda atau alat yang kalian pakai untuk menanam? Selain itu, ember, betul yang kalian lakukan pada sore hari waktu penyiraman, kan? Oke. Kalian yang sudah bisa memikirkan apa sih materi hari ini dulu? Tentang benda, Bu.
Jadi apa itu alat penyiramannya? Ya. Sama ya umur ya? Ya. Ini APD kalian kan? Ya. Wajib kalian pakai di lahan. Kalau tidak pakai ini di lahan, Pulang. pulang. Oke. Dan yang terakhir, ini apa nih? Penanaman bibit. Oke, atau benih. Jadi sudah bisa ya menyimpulkan apa sih pelajaran kita hari ini? Ya, bisa insya Allah. Oke. Nah, apa materi kita hari ini? Yaitu ya, gimana bacanya? Saya baca ya. The clear, les outils de jardinage. The clear, les outils de jardinage. Sang ikut saya, lambat ya. The clear, les outils de jardinage. Oke, the clear, les outils de jardinage. Oke, udah mulai. Oke, nanti kita akan memperdalam. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Supaya kita tahu. Tahu. Dalam bahasa Indonesia sudah tahu ya, tapi dalam bahasa Prancis belum kan? Ya, betul. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mampu mengenal benda-benda les outils de jardinage dalam bahasa Prancis. Tapi mampu mengenal dari bahasa Indonesia sudah, berarti kita akan mengenalnya dalam bahasa Prancis. Yang kedua, peserta didik mampu melafalkan kosakata. Nah, seperti yang kita lakukan, melafalkan dengan benar kosakata dalam bahasa Prancis. Dan yang ketiga adalah menulis kosakata les outils de jardinage dalam bahasa Prancis. Nah, ini dah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah. France Podcast. Le jardinage. Un arrosoir. Des bottes. Un seau. Des semis. Une brouette. Des gants. Un panier. Une cisaille. Un pot. Un transplantoir. Un sac de terreau. Des plants, un râteau, un tuyau d'arrosage, une pousse, un pulvérisateur. Ada bayangan apa sih yang disebutkan ini? Menyebutkan. Belum tahu apa yang disebutkan ya? Kayaknya benar. Benda. Lain. Kamu tebak-tebak aja. Yes. France Podcast. Le jardinage. Un arrosoir. Des bottes. Un seau. Des semis. Une brouette. Des gants. Un panier. Une cisaille. Un pot. Un transplantoir. Un sac de terreau. Des France Podcast. Le jardinage. Un arrosoir. Des bottes. Un seau. Des semis. Une brouette. Des gants. Un panier. Une cisaille. Un pot. Un transplantoir. Un sac de terreau. Des plants.
tuyau d'arrosage, une pousse, un pulvérisateur, Oke, itu benda apa sih yang disebutkan? Oke. Kembali. France Podcast. Le jardinage, un arrosoir, des bottes, un seau, des semis, une brouette, des gants, un panier, une cisaille, un pot, un transplantoir, un sac de terreau, des Aksak detero. Deplom. Angkato. Antuyu da Rosas. Antuyu da Rosas. Yun push. Pulverisator. Oke, tadi siapa yang mau baca? Matir. Tadi dulu ya, baru sih Asmi. Oke, kita mulai dari sini. Coba. Sama Torik ya. Torik habis selesai sih Asmi. Fatir dulu, Asmi baru Torik. Oke, siapa yang baca? Iya. Yun push. Ya. Pulverisator. Oke. Silakan Asmi. Ada yang susah lagi. Angkato. Antuyu da Rosas. Oke. Angsa detero. Oh, memang pas nih. Sampingnya adalah deplom. Wah, memang. Kalau saya Masih ada satu orang lagi, ayo siapa? Ferry. Madam. Oke. mana? Ferry. UN dibaca jadi an. UNE dibaca jadi U. Angkot. Nah sekarang kita mau bekerja dulu. Selain dari alat-alat ini, kalian kan masih punya alat yang lain kan? Oke. Nah ini silakan kalian isi dulu kalau KPD-nya boleh menggunakan laptop atau HP-nya. Mencari 5 alat atau istilah pertanian di luar dari yang sudah kita pelajari. Oke, sudah ya. Habis. Oke, sebelum saya memanggil namanya, ada yang mau membacakan terlebih dahulu? Saya Bu. Sukarela. Saya Bu. Bu, saya Bu. Tadi Torik duluan. Oke, silakan Torik. Kopi dalam bahasa Aceh sapu. 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 Sarung tangan gos. Gong, udah ada degong ya? Udah ada degong. Oke, cara degongnya. Yang lain tadi siapa ya? Tadi
tadi Bu. Ya, Madam, ya sudah. kesalahan teknis. Saya bahasa Rusia tadi. Maksudnya lagi saya sebutkan. Ayo guys, kaki ke kanan. Jadi saya akan membaca bahasa Prancis. Pertama itu sarung tangan, ni dema, Sarung tangan tadi apa ya? ni dema. Sudah ada tuh. Tegong. Beda lagi kan bahasanya kan? Sarung tangan. Oke, Ya sudah memang untuk polybag itu polycheck. polisa. Ya. Habis itu liga. Topi, shampoo, shampoo. Posi. Rel. Foto. Oke, Fatir. Untuk lebih memantapkan alat-alat yang tadi di dalam bahasa Prancis, sekarang kita akan game. Ini itu bahasa Prancis. Oke, kita akan melakukan permainan. Silakan kamu membagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Boleh 1, 2, 3, 4. Boleh. Ayo silakan berbagi kelompok. Jangan pegang dulu ya. Semua sudah dapat gambar dan namanya? Oke, sekarang silakan kalian buka gambar dan namanya. Perhatikan dulu. Orientasi Bu. Iya, masih tadi kita pelajari. Diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu. Ya? Nah, kalau sudah gambar dan namanya kamu tempel di kertas ini. Nanti kalian presentasi di depan. Ini apa, ini apa. Silakan ditempel nanti di kertas ini.
audio yang tadi, silakan kalian menulis apa yang kamu dengarkan. Satu. Ada berapa tadi gambar yang sudah kita pelajari? 11. Ada berapa? 11. Sebelum naskahnya, ada berapa gambar? Berdasarkan audio, ada berapa? Ada yang hitung? 12. Ada 16. Ada 16. Oke. Pada tabel ini kalian akan menulis kata yang tadi ke dalam LKPD ini. Tidak perlu 16, cukup 6. Ya, dari kamu dengarkan. Oke. 6 kata benda. Harus dihafal loh. Bukan dihafal, menulis. Oh ini sini yang Jadi kita menyimak apa yang kamu dengarkan, kamu tuliskan. Tapi sesuai dengan bahasa Prancis ya, bukan sesuai dengan ucapan atau cara pengucapannya. Oke, silakan apa dulu? Kalau kita sudah selesai materi pembelajaran ini, untuk hari Kamis kita akan materi yang baru lagi, masih ada hubungannya dengan
jawab pertanyaan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga materi yang kalian dapat hari ini dapat kalian gunakan di kehidupan ya, lingkungan sehari-hari. Ketika di lapangan juga, ini anak suap, ini angkot, ini nanti apa sih bahasa apa ya gitu bisa. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Sebelum kita berpisah, berdoa agar materi pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami, dapat kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan silakan. Tadi sudah si Tori. Ida tadi Ida. Oh Ida. Sekarang si Tadi. Oh Tori lagi. Oke. Sekarang Tori kita tutup dalam doa pembelajaran kita hari ini. Mengakhiri kegiatan kita di pagi yang menjelang siang ini, ayo kita berdoa. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Sampai ketemu hari Senin. Selamat siang dan salam sehat. Ya. Salam sehat. Guru Selamat siang Bu Purba. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu, berjumpa kembali di kita dalam fase pasca supervisi ini Bu. Kemarin Ibu sudah melaksanakan supervisi hari Rabu Bu ya, Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Nah itu kita review sebentar Bu, bagaimana Ibu merefleksikan nih hasil belajar ketika supervisi kemarin? refleksi ya, refleksi saya setelah proses pembelajaran itu tentu saja dari saya pribadi sendiri Bu, ketika memulai pembelajaran ini bahasa Perancis, ada rasa deg-degan, rasa bisa ndak ya nanti siswa menerima, mungkin langsung ada ketidakpercayaan untuk menyampaikan materi, melihat di awal-awal siswa setelah disampaikan nanti ada pembelajaran bahasa Perancis, mereka seperti model apa sih bahasa Perancis. Jadi di awal-awal itu tentu saja merasa tidak percaya diri, deg-degan. Tetapi setelah beriring pembelajaran berjalan, ternyata mereka antusias menerima pembelajaran itu. Jadi tidak sia-sia di awal pembelajaran itu saya memotivasi mereka terlebih dahulu untuk belajar bahasa. Belajar bahasa bukan hanya untuk bahasanya saja, tetapi kita belajar budaya negara yang kita pelajari. Jadi mereka antusias selama pembelajaran itu, dan saya senangnya ketika pembelajaran itu berjalan dari awal, pertengahan hingga selesai itu mereka sangat antusias. Mereka sangat tertarik dan mereka sangat apa ya, pengen tahunya tinggi seperti apa sih bahasa Perancis itu gitu. Nanti motivasi intrinsiknya mereka bagus ya. Iya betul Bu, motivasinya ya di awal mungkin dengan rasa kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi, hanya kekhawatiran pribadi saya aja. Ternyata setelah berjalan mereka tertarik dan antusias untuk belajar bahasa itu. Begitu dia. Terus kemudian kemarin area pengembangan yang Ibu rencanakan untuk dikembangkan apa Bu? Kita review sebentar. Pengembangan itu ada dua Bu, kognitif sama keterampilan. Yang kognitif itu ada beberapa siswa yang mampu dan ada beberapa siswa mungkin yang perlu untuk belajar kembali cara penulisan, karena pengucapan dengan penulisan itu sangat jauh berbeda. Nah, jadi yang siswa yang sudah mampu melakukan itu akan mengajari temannya yang belum. Sedangkan untuk yang praktik, kalau untuk masalah praktik pengucapan mereka bisa mengucapkan. Cuma ketika coba yang kamu ucapkan itu bisa dituliskan, nah itu mereka belum. Tapi kalau untuk praktiknya itu mereka bisa. Cuma belum membalance antara penulisan dengan pengucapan. Masih proses itu masih ya. proses.
kalau kemarin itu ada beberapa strategi nih. Strateginya Ibu rencanakan, nah untuk melaksanakannya bagaimana? Kemarin sudah terlaksanakan apa belum seperti itu? Sudah terlaksana Bu sebagian. Strategi yang saya pakai itu kan yang strategi pembelajaran yang aktif dan komunikatif. Nah untuk mereka siswa ini saya buat berkelompok agar cara kerja mereka itu lebih terarah. Nah di dalam kelompok itu siswa yang mampu mengajari temannya yang kurang. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk yang keterampilan, di keterampilan itu saya melihat mereka itu mampu atau tidak dengan membuat permainan flashcard. Karena flashcard itu secara berkelompok. Nah setelah flashcard ini mereka kerjakan secara berkelompok, nanti akan disuruh mereka ke depan satu-satu per kelompok. Nah mereka presentasi tugas flashcard itu. Jadi mereka semakin terpacu untuk belajar bahasa Prancis. Gitu. Jadi sintaksnya terpenuhi Bu ya, Sintaksnya model-modelnya terpenuhi, di modelnya ya. ya. Cuma ada yang tidak terlaksana bukan di sintaksnya Bu, tapi di bagian penutup. Di mana di penutup itu kan ada refleksi siswa. Nah, refleksi siswa ini langsung terskip ke refleksi guru. Jadi tapi untuk mengatasinya refleksi siswa ini linknya saya kirim via WA. Jadi nanti mereka mengisi refleksi mereka. Dan ya dari refleksi yang saya terima dari siswa itu semua refleksinya mereka itu positif semua. Mereka sangat senang dan tertarik bahkan antusias belajar bahasa Prancis. Oh gitu ya Bu ya. Nah ini untuk mengatasi kesulitan yang pernah terjadi seperti apa rencananya Bu? Kesulitannya ya mungkin masih masalah sarana prasarana ya Bu ya. Kemarin ketika kami pembelajaran itu kan ada pakai gadget tuh Bu, pakai HP, menggunakan internet. Nah di situ internetnya itu tidak jaringannya ya. Iya, jaringan kelas itu tidak ada. Jadi masih menggunakan pakai data siswa yang masih terbatas. Jika itu udah habis, nebeng hotspot ke temannya dan apa sih Bu itu yang bahan pendukung saja yang itu kesulitannya. Dan saya juga agak susah mencari materi yang sesuai dengan karakter para peserta didik. Iya, jadi saya harus memilah ini di situ sih Bu. Jadi perlu waktu banyak Bu untuk memfokuskan itu ya. Memfokuskannya. Nah itu terhubung dengan rencana tindak lanjut kali ya Bu. Iya. Nah menurut Ibu apa yang Ibu rencanakan untuk rencana tindak lanjut? Rencana tindak lanjutnya itu ya mungkin saya akan melakukan apa ya dengan teman-teman sesama guru bahasa Prancis mungkin Bu untuk mencari MGMP kami ada, cuma ya mungkin kalau di Kalimantan kurang aktif, kalau mungkin di seluruh Indonesia kan ada gitu. Jadi kadang di situ kita sharing, saya perlu tema yang begini boleh kah? Oke, langsung di sharing. Cuma untuk masa itu video pembelajarannya masih sangat minim sekali Bu. Ya, di situ sih kesulitan saya untuk menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik. RTL berikutnya Bu, rencana tindak lanjut berikutnya ada lagi? Rencana tindak lanjutnya itu ya mudah-mudahan sih ada mengikuti pelatihan mandiri, bahkan mungkin mandiri yang seperti di PMM-nya Bu ya. Nah, itu harapan saya. Terus belajar untuk lebih lagi agar bahasa Prancis ini bisa semakin dikenal di sekolah. Ya, lingkup kecilnya dulu di sekolah dan mereka dan para siswa yang lain juga tertarik untuk belajar itu. Baik, jadi semakin enak lah ya pembelajarannya. Semakin enak. Apalagi kan sekarang Bu, zaman milenial ini, ya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka pada umumnya anak-anak itu sering senang dengan berbagai macam bahasa, mengenal bahasa. Betul Bu. Karena temannya sudah di luar. Sudah punya apa ya? Temannya sudah dapat belajar bahasa. Iya Bu, teman saya dapat ini. Ya kan kamu bersyukur dapat bahasa Prancis. Iya sih Bu. Jadi saya coba gini Bu, kalau kamu nanti punya keberanian, coba kamu cari teman dari orang Prancis. Oh bisa Kak Bu, silakan. Ini kan
era teknologi kan Iya, ini ya Iya. cari. sudah teknologi sudah semakin canggih, dunia sudah tidak luas lagi, loh, jadi sempit gitu. Jadi mereka makin terpacu sih Bu. Menarik sekali Bu ya. Semoga Mudah-mudahan nanti ke bisa depan- ini dilakukan. Iya. Bu. Masih panjang tenang Bu. Masih. Jadi semoga lancar ya Bu ya rencana-rencana Ibu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di supervisi berikutnya yang lebih baik lagi. Amin, Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih juga Bu.